Halo semuanya, Ruhi Chenet di sini. Selamat datang di Hiroshima. Saat itu tanggal 6 Agustus, pukul 19.45, pukul 8.15 pagi. Pesawat Amerika bernama Enola Gay lepas landas dari Pulau Tinian di Pasifik menuju Hiroshima, Jepang dengan membawa hulu ledak nuklir. Hiroshima adalah sebuah kota industri dan pelabuhan yang dibangun di atas delta sungai di laut pedalaman Seto, kota, dan dengan cepat berbalik arah untuk menjauh dari kota. Hanya dalam waktu 43 detik, hulu ledak nuklir yang berada di ketinggian sekitar 580 meter bahkan sebelum mencapai tanah meledak di atas Hiroshima pada pukul 8.15 pagi ketika orang-orang sedang pergi bekerja. Sekalipun berubah menjadi pasir. Awan jamur sepanjang 18 km atau 59.000 kaki terbentuk dan secara bersamaan radiasi dalam jumlah yang luar biasa tersebar di mana-mana. Rumah, kantor, suku cadang, kehidupan telah sepenuhnya terhapus. 70% bangunan di kota itu hancur atau rusak. Kemudian awan hitam telah terbentuk yang radiasi dan kebakaran. Ia tentu saja efeknya menyebabkan ribuan orang lainnya terkena tumor, terlahir cacat atau sakit. Struktur genetik banyak orang telah berubah. Korbannya masih banyak hingga ketika kita maju 75 tahun ke belakang, kota ini sudah kembali hidup dan pelajaran yang didapat dari masa lalu ada di seluruh penjuru kota. Seorang pria berusia 91 tahun yang secara pribadi mengalami hari ledakan hulu ledak nuklir mendatangi kami sambil mengajak anjingnya berjalan-jalan dengan penuh semangat ketika dia menyadari bahwa kami ingin mewawancarainya. Anda bisa melihat tram di sana. Pada hari penjatuhan bom atom, dia ingin pergi ke rumah sakit. Pada saat menunggu tram, dia ingin merokok. Dan beberapa saat kemudian rokoknya dan tram datang. Rokok pada saat itu begitu berharga, begitu penting, begitu tinggi harganya. Dia ingin meninggalkannya. Oke, aku akan pergi. Wow. Sangat jadi karena kemalasan ayahku, rokok membantu hidup ayahku dan juga aku. Ibuku, dia seorang letnan. Pukul 8 pagi di musim panas, sangat berisik. Burung-burung atau jangkrik atau serangga. Tapi pada saat bom atom dijatuhkan, bahkan serangga, bahkan burung-burung tahu sesuatu. Semua diam datang ke sini. Dia merasa ada yang tidak beres. Karena biasanya begitu berisik hari yang panas di pagi hari. Tidak ada kicauan burung. Tidak ada serangga memanggil. Jadi dia merasa ada yang tidak beres. Lalu rumah diledakkan. Aku tinggal di sini. Aku tahu apa yang terjadi. Apa pendapatmu tentang orang Amerika? Orang Amerika tidak suka datang ke sini karena mereka merasa bersalah. Tapi kami tidak mengatakan orang Amerika itu buruk. Kami tidak mengatakan itu. Waktu berubah. Setengahnya adalah kesalahan kita. Satu hal yang pasti adalah ayah dan ibu saya tidak menyalahkan orang Amerika. Mereka menyalahkan perang. Jadi inilah alasan saya berbicara bahasa Inggris. Ketika tentara Amerika datang ke sini, pendidikan bahasa Inggris adalah kewajiban. Kami harus belajar. Tapi ketika saya berusia 9 tahun, ibuku memaksaku untuk masuk ke sekolah yang menjejalkan. Jadi saya berkata, "Bu, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya bahkan tidak bisa berbahasa Jepang dengan baik, tetapi ibu saya memaksa saya untuk berbicara bahasa Inggris." Dia menunduk dan berkata, "Oh, anakku yang malang, kau tahu kita kalah perang. Jika kamu tidak bisa berbicara, Anda ingin menjadi pecundang lain? Anda ingin kalah lagi? Jadi ini adalah alasan saya berbicara bahasa Inggris." Berbicara dengan sangat baik, Pak. Tidak. Berapa umurmu, Pak? Berapa umurmu, Pak? Aku 91 atau 92. Aku terlalu banyak bicara? Tidak. Tunggu sebentar. Bisakah kau taruh ini kartu namaku? Nama saya Asai, senang bertemu dengan Anda. Ini adalah anjing saya.
Wow, Gempa Kudong yang hanya berjarak 150 meter dari pusat ledakan dibangun dengan konstruksi beton yang kokoh agar tidak runtuh jika terjadi gempa bumi. Itu adalah salah satu dari sedikit bangunan yang tetap utuh, tetapi meskipun strukturnya kuat, semua orang di dalamnya berubah menjadi abu dalam hitungan detik setelah ledakan. Dan di Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima ada pameran visual dan pengaturan yang disiapkan menggunakan teknologi masa kini. Selain itu, dari pakaian yang tersisa dari para korban hingga kisah-kisah pribadi tentang nyawa yang hilang, semua detail yang mengejutkan di sini cukup untuk membawa Anda kembali ke hari itu. Api di tengah-tengah telah menyala terus-menerus sejak tahun terjadinya ledakan. Api ini akan terus menyala sampai semua hulu ledak nuklir di dunia dimusnahkan dan ancaman nuklir benar-benar musnah dari dunia. Gedung Fukuramachi adalah sebuah sekolah dasar di dekat lokasi ledakan. Sekitar 160 siswa dan guru kehilangan nyawa di sini. Ada banyak reruntuhan di dalam gedung, dan hanya 100 meter jauhnya terdapat patung Sadako Sasaki. Begini ceritanya. Seorang anak perempuan berusia 2 tahun bernama Sadako dan keluarganya untungnya tidak terluka saat hulu ledak nuklir jatuh dalam jarak 2 km dari rumah mereka. Keluarga itu bersukacita karena tidak terluka secara fisik pada awalnya. Mereka mengirim putri mereka ke sekolah seperti teman-temannya hingga tahun terjadinya perang nuklir. Belakangan diketahui bahwa gadis kecil itu menderita kanker darah ketika dia tiba-tiba jatuh saat berlari di sekolah dan ditemukan pembengkakan aneh di leher dan di belakang telinganya. Orang-orang di sekitarnya mengatakan kepada gadis kecil itu jika dia membuat 1000 bangau kertas, dia akan sembuh. Dia dipenahai dengan harapan. Sadako mulai melipat kertas dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak hidup cukup lama untuk melipat 1000 burung bangau. Gadis yang berharap untuk hidup ini membuat 664 buah burung bangau selama tinggal di rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Saat ini, anak-anak di seluruh dunia terus melipat sisanya untuknya. 1000 burung bangau telah dilipat lebih dari 1000 kali. Semua burung bangau kertas ini dipajang di sekitar monumen ini dan di Menara Orizuru, pengunjung dapat membuat burung bangau kertas mereka sendiri. Jadi saya membuat satu untuk diri saya sendiri dan melemparkannya ke bawah dari lantai 12. Kertas yang saya lemparkan bercampur dengan mimpi Sadako. Orang Jepang tidak membenci orang Amerika. Mereka percaya bahwa pendidikan perdamaian itu penting. Di sekolah-sekolah, guru dan buku-buku pelajaran tidak menyalahkan orang Amerika, tetapi menyalahkan perang. Mereka percaya bahwa ini adalah kunci untuk mengambil langkah selanjutnya. Jalan perbelanjaan Hondori adalah jantung kota. Tempat ini adalah tempat tersibuk di kota untuk berbelanja dan berjalan-jalan di malam hari. Kita bisa melihat bagaimana Hiroshima menjadi seperti sekarang ini. Lokasi ledakan nuklir kini telah menjadi taman yang berkembang dan dikelilingi oleh kehidupan. Saat ini, kota ini merupakan kota metropolitan yang dinamis dengan populasi 1-2 juta orang. Kota ini berkembang pesat sebagai kota pelabuhan, industri, dan pariwisata. Meskipun belajar dari masa lalu, kota ini tidak pernah terjebak pada masa lalu dan hanya berfokus pada masa depan. Mereka memberi saya sebuah origami burung. 3 hari kemudian, AS menjatuhkan hulu ledak nuklir di Hiroshima. Kemudian menjatuhkan satu lagi di kota Nagasaki. Ini adalah hulu ledak yang dijatuhkan pada Perang Dunia II lebih dari 75 tahun yang lalu. Sekarang hulu ledak tersebut menjadi lebih kuat. Hulu ledak nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima menciptakan ledakan sebesar 15 kiloton, yang setara dengan kekuatan 15.000 TNT. Jika hulu ledak nuklir ini meledak di pusat kota New York, maka akan terlihat seperti ini. Radius area yang terkena dampak ledakan akan mencapai sekitar 1,5 km. Lingkaran kuning menunjukkan radius bola api yang dilepaskan akibat ledakan. Di dalam lingkaran merah, tingkat korban jiwa hampir 100% dan semua struktur beton akan hancur total atau rusak parah. Sebagian besar pemukiman di dalam lingkaran hitam akan hancur dan akan ada banyak korban jiwa dan cedera. Lingkaran oranye menunjukkan area di mana luka bakar radiasi tingkat 3 terjadi. Namun, kekuatan destruktif dari ledakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan B-83, senjata termonuklir paling kuat yang dimiliki Asean saat ini. B-83 yang diproduksi pada tahun 70-an akan menghasilkan ledakan 1.200 kiloton, yang berarti 80 kali lebih besar dari ledakan di Hiroshima. Ini setara dengan kekuatan 1-2 juta ton TNT. Jika bom ini diluncurkan di New York, radius area yang terkena dampak ledakan akan mencapai lebih dari 11 km. Ada juga hulu ledak nuklir terbesar yang pernah diuji coba oleh Amerika Serikat dengan nama Operasi Castle Bravo pada tahun tersebut. Ini menghasilkan ledakan sebesar 15.000 kiloton, lebih dari 1.000 kali ledakan di Hiroshima. Jika nuklir ini diluncurkan di New York, radius area yang terkena dampak ledakan akan mencapai lebih dari 35 km. Namun, ada hulu ledak nuklir yang lebih kuat dari itu.
Bom yang diledakkan pada tanggal 13 Oktober 1961 yang disebut bom SAR oleh Uni Soviet adalah yang terbesar yang pernah diledakkan. Bom ini menyebabkan ledakan sebesar 50.000 kiloton, lebih dari 3.300 kali ukuran hulu ledak nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, dan awan jamur yang dihasilkan sangat tinggi sehingga segala sesuatu di bumi tampak kecil jika dibandingkan. Jika nuklir tersebut diluncurkan di New York, radius area yang terkena dampak ledakannya akan mencapai lebih dari 50 km dan masih dapat terlihat bahkan dari luar angkasa. Hulu ledak nuklir SAR diproduksi lebih dari 50 tahun yang lalu dan diperkirakan ada 15.000 hulu ledak nuklir di dunia saat ini. Jika perjanjian non-proliferasi nuklir tidak ditandatangani pada tahun 1963, dunia akan menjadi rumah bagi hulu ledak nuklir yang jauh lebih kuat. Terakhir, saya ingin menceritakan kisah Tsutomu Yamaguchi. Yamaguchi dulu bekerja untuk Mitsubishi yang sekarang kita kenal sebagai merek mobil, dan dia mengunjungi Hiroshima dalam perjalanan bisnis pada bulan Agustus 1944, dan dia menyadari bahwa dia telah melupakan stempel tiketnya dalam perjalanan menuju stasiun kereta api yang dekat dengan lokasi ledakan. Dia kembali ke kantornya yang sedikit lebih jauh dari titik ledakan, dan pada saat itu dia menyaksikan hulu ledak nuklir pertama melayang di langit. Kilatan cahaya yang tiba-tiba dan intens diikuti dengan ledakan, memecahkan gendang telinganya, membutakannya untuk sementara waktu dan menyebabkan luka bakar parah di sisi kiri tubuhnya. Namun, dia masih hidup. Dia menghabiskan malam di bunker dan luka-lukanya tidak dirawat. Keesokan harinya, entah bagaimana dia menyeret dirinya sendiri ke stasiun, meninggalkan Hiroshima dan kembali ke kotanya. Dia akhirnya bisa mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya di rumah. Meskipun terluka parah dan diperban, dia memberitahu Mitsubishi 2 hari kemudian bahwa dia telah kembali dari perjalanan bisnisnya ke Hiroshima dan dia bisa bekerja sekarang. Fakta bahwa dia pergi bekerja seolah-olah tidak ada hal besar yang terjadi menunjukkan kepada kita etos kerja orang Jepang yang luar biasa. Anda mungkin menganggap Yamaguchi beruntung bisa selamat dari hulu ledak nuklir di Hiroshima, tetapi dia tidak beruntung saat kembali ke rumahnya, yaitu Nagasaki. Saat dia menceritakan kepada manajernya di tempat kerja tentang pengalamannya di Hiroshima yang gila. Nagasaki dihantam dengan hulu ledak nuklir kedua yang pernah dijatuhkan di dunia. Sekali lagi, dia berhadapan dengan cahaya yang sangat terang, melihat ledakan dan selamat untuk kembali bekerja lagi. Terima kasih telah menonton video pertama yang saya rekam di Jepang. 2 video lagi akan datang dari negara yang menakjubkan ini. Saya merekam video di Pakistan, Yakutsk, dan Tanzania. Jika Anda ingin mendukung saya dan tim saya sekarang mengaktifkan tombol bergabung di saluran YouTube saya. Tautan tersebut akan berada di bagian atas kotak deskripsi. Saya akan terus memberikan informasi berharga ke depan pintu rumah Anda. Terserah Anda untuk mendukung film dokumenter independen ini. Film dokumenter dengan pendekatan yang komprehensif. Ruhi Sinet ada di sini.